Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sudut mengenai hubungan antar sudut yang disusun oleh saya sendiri, Neneng Umiatun. Materi yang pertama, pasangan sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Jadi kita tahu bahwa sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi rumusnya A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Contoh soalnya, tentukan besar sudut pelurus dari sudut 135 derajat. Jadi sudut pelurus dari 135 derajat adalah 180 derajat dikurang 135 derajat. Hasilnya 45 derajat. Karena jika ditambahkan 135 derajat ditambah 45 derajat, hasilnya adalah 180 derajat sesuai dengan rumusnya. Gambarnya seperti ini. Nah, ada sudut lurus, kemudian dipotong oleh sebuah garis dan membentuk dua sudut, sudut tumpul dan sudut lancip. Nah, sudut tumpulnya besarnya 135 derajat, sudut lancipnya 45 derajat. Jadi ketika dua buah sudut tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, itulah yang dinamakan dengan sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Materi yang kedua, pasangan sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Jadi kita tahu bahwa besar sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Jadi rumusnya X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. Contoh soalnya, hitunglah nilai 4P dan tentukan penyiku sudut 4P pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Ada sudut siku-siku yang dipotong oleh sebuah garis, kemudian membentuk dua sudut. Yang pertama besar sudutnya adalah 6P derajat, yang kedua 4P derajat. Nah, kita akan mencari nilai sudut 4P derajat dan 6P derajat itu berapa. Caranya, 6P derajat ditambah 4P derajat sama dengan 90 derajat. Kemudian kita jumlahkan 6P derajat ditambah 4P derajat itu hasilnya adalah 10P derajat sama dengan 90 derajat. 10P derajat di sini artinya 10 dikali P derajat. 10 sebagai pengali, pindah ruas menjadi pembagi. Jadi P derajat sama dengan 90 derajat dibagi 10. Hasilnya 9 derajat. Jadi nilai P derajatnya adalah 9 derajat. Nah, sekarang kita substitusikan nilai P-nya ke 4P derajat. Jadi, P-nya itu kita ganti dengan 9. 4P derajat sama dengan, berarti 4 dikali 9 derajat sama dengan 36 derajat. Kemudian
Sudut penyiku dari 4P sama dengan, berarti tinggal dikurang 90 derajat dikurang 36 derajat, hasilnya adalah 54 derajat. Atau bisa juga dengan cara, kita kan tahu sudut penyikunya itu 6P derajat. Nah, P-nya diganti dengan 9, jadi 6 dikali 9 derajat sama dengan 54 derajat. Yang ketiga, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Jadi, pasangan sudut yang saling bertolak belakang itu besar sudutnya adalah sama. Jadi rumusnya A derajat sama dengan B derajat. Nah, di sini ada 2 buah garis yang dipotong oleh titik O. Kita namai A, B, C, D. Contoh soalnya, jika besar sudut BOC, yang ini sudut BOC, adalah 140 derajat, maka tentukan besar sudut AOD. Sudut AOD yang ini, sudut DOC yang ini, dan sudut AOB yang ini. Nah, cara menyelesaikannya, yang pertama kita cari sudut AOD. Sudut AOD itu bertolak belakang dengan sudut BOC. Jadi sesuai dengan rumus, sudut yang saling bertolak belakang itu adalah besar sudutnya sama. Jadi besar sudut AOD sama dengan besar sudut BOC, yaitu 140 derajat karena saling bertolak belakang. Selanjutnya, sudut DOC. Nah, kita lihat di gambar, sudut DOC itu saling berpelurus dengan sudut BOC. Nah, itu saling berpelurus ya, yang garis merah. Sudut yang saling berpelurus itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Jadi ketika dijumlahkan, sudut BOC ditambah sudut DOC adalah 180 derajat. Karena sudutnya saling berpelurus. Sudut DOC berarti 180 derajat dikurang sudut BOC. Kita tahu bahwa sudut BOC adalah 140 derajat. Jadi 180 derajat dikurang 140 derajat, hasilnya 40 derajat. Nah, kemudian sudut AOB. Sudut AOB bertolak belakang dengan sudut DOC. Karena sudut yang bertolak belakang itu besar sudutnya sama, jadi besar sudut AOB itu sama dengan sudut DOC, yaitu 40 derajat. Yang keempat, hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang sudut sehadap. Jadi ada 2 buah garis yang sejajar dan dipotong oleh garis lain seperti ini. Kita kasih nama A dan B. Sudutnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan cari sudut yang sehadap. Jadi sudut A1 yang ini
sehadap dengan sudut B1 yang ini. Nah, jadi posisi sudut A1 dan B1 itu sama. Makanya sudutnya dikatakan sehadap. Kemudian sudut A2 yang ini sehadap dengan sudut B2 yang ini. Ya, warna hijau ya. Kemudian sudut A3 yang ini sehadap dengan sudut B3. Selanjutnya sudut A4. Terbalik ya. Sudut B4 sehadap dengan A4. Nah, sudut-sudut yang sehadap ini besar sudutnya adalah sama. Misalnya sudut A1 sama besarnya dengan sudut B1. Selanjutnya sudut berseberangan. Jadi sudut berseberangan itu dibagi menjadi dua. Ada sudut dalam berseberangan dan ada sudut luar berseberangan. Nah, kita gambar dulu. Nah, sudut dalam berseberangan itu berarti sudutnya berada di antara dua garis yang sejajar dan sudutnya saling berseberangan. Ini yang sudah saya warnai. Berarti sudutnya ada di daerah yang saya warnai itu. Sudut A3 yang ini dalam berseberangan dengan sudut B1 yang ini. Kemudian sudut A4 yang ini, yang warna hijau, berseberangan dengan sudut B2 yang ini. Nah, jadi besar sudut yang saling berseberangan itu adalah sama. Misalnya besar sudut A4 dengan B1 itu sudut A4 dan B2 itu adalah sama. Selanjutnya sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan berarti sudutnya itu berada di luar garis yang sejajar. Itu yang sudah saya warnai. Jadi sudut A1 luar berseberangan dengan sudut B3. Yang ini berseberangan dengan B3. Kemudian sudut A2 yang ini luar berseberangan dengan sudut B4 yang ini. Nah, dan besar sudutnya itu sama besar. Misalnya sudut A1 dan B3 yang saling berseberangan itu sudutnya sama besar. Selanjutnya sudut sepihak. Sudut sepihak dibedakan menjadi dua. Ada sudut dalam sepihak dan ada sudut luar sepihak. Yang akan kita bahas pertama adalah sudut dalam sepihak. Jadi sudut dalam sepihak itu sudutnya berada di antara dua garis yang sejajar yang sudah saya warnai.
Jadi sudut A3 yang ini dalam sepihak dengan sudut B2 yang ini. Kemudian sudut A4 dalam sepihak dengan sudut B1 yang ini. Kemudian jika kedua sudut dalam sepihak dijumlahkan, maka hasilnya adalah 180 derajat. Misalnya sudut A3 dijumlahkan dengan sudut B2, maka hasilnya adalah 180 derajat. Selanjutnya, sudut luar sepihak. Kita gambar dulu. Nah, jadi sudut A1 luar sepihak dengan sudut B4 yang ini. Sudut B4. Nah, kemudian sudut A2 yang ini luar sepihak dengan sudut B3 yang ini. Nah, sudut yang luar sepihak itu jika sudutnya dijumlahkan, maka besar sudutnya adalah 180 derajat. Misalnya sudut A1 dijumlahkan dengan sudut B4, maka jumlah sudutnya ketika dijumlahkan adalah 180 derajat. Baik, sekian materi dari saya mengenai sudut, khususnya hubungan antar sudut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.